Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ningyan Abian Base, Jumat 28 Juni 2024. Sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran daripada sabda Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi, melindungi, bahkan memberkati akan setiap kehidupan kami. Kami sudah membuktikan bahwa Tuhan itu sangat baik bagi kami. Sepanjang malam Tuhan sudah jaga dan lindungi istirahat kami, dan pada pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dengan kekuatan, dan Tuhan mengaruniakan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga rindu untuk membaca dan merenungkan akan sabda Tuhan. Kami rindu mendasari kehidupan kami dengan firman-Mu, agar kami senantiasa taat sebagai anak-anak Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan, agar kami dapat mengerti, memahaminya, bahkan kami dapat melakukan firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami semua ya Allah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan daripada sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 28 ayatnya yang ke-7 dan Ibrani 13 ayatnya yang ke-5. Mazmur 28 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian: Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ibrani 13 ayat 15, firman Tuhan berkata demikian: Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan. Tema perenungan kita pada pagi hari ini saya beri tema Tuhan itu baik, bersyukurlah. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Mazmurnya Daud mengakui bahwa Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah perisainya, dan Tuhanlah penolong baginya. Ketiga alasan ini sudah lebih dari cukup untuk membuat putra Isai itu bersukacita. Percaya kepadanya, memuji Dia, dan bersyukur kepadanya. Alkitab yang sering kita baca pun memberi sangat banyak informasi yang sangat jelas bagi kita mengenai kehidupan Daud yang tidak mudah. Rencana Allah yang menetapkan dia menjadi raja membawanya mengalami berbagai problema kehidupan, termasuk perlawanan dari saudara sebangsanya, juga dari musuh-musuhnya bangsa Israel yang dipimpin olehnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa kekuatan, tanpa perlindungan, dan tanpa pertolongan dari Tuhan,
sangat mustahil Daud dapat menghadapi semuanya itu hingga masa tuanya. Fakta kehidupan menunjukkan tanpa campur tangan Allah, kehidupan yang dijalani akan semakin sulit. Kehidupan kita pun tanpa pemeliharaan Allah, kita akan semakin sulit tanpa campur tangan Tuhan. Bagi umat Allah, terkadang Allah terpaksa mengambil hal-hal yang mereka andalkan supaya mereka belajar bergantung dan berharap kepadanya. Oleh karena itu, pertanyaannya sekarang kepada kita semua, siapakah yang dapat kita andalkan di dalam kehidupan kita? Yang kita dapat andalkan dalam kehidupan kita pasti hanyalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam setiap aktivitas kita, di dalam setiap usaha dan pekerjaan yang kita jalani, di dalam setiap pergumulan kehidupan yang kita hadapi, yakinkah dan sudahkah kita mengandalkan Tuhan, atau sebaliknya kita semakin menjauh dari Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yakinlah bahwa di dalam Tuhan kita akan mendapatkan kekuatan, dan kita akan mendapatkan jalan keluar. Dan dengan yakin dan percaya, kita akan berkata, bersama Tuhan ada kekuatan dan jalan keluar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Walaupun perjalanan hidup yang akan kita tempuh masih sangat jauh dan masih sangat panjang dan belum tampak ujungnya, tetaplah melangkah dengan iman. Ingatlah selalu janji Tuhan. Di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan demikian, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa yang kita ragukan? Mengapa kita tidak percaya akan firman Tuhan ini? Firman Tuhan sudah mengatakan, firman Tuhan sudah menyampaikan kepada kita semua. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan sendiri tidak suka melihat manusia mengandalkan dirinya sendiri. Di dalam Yeremia 17 ayatnya yang kelima berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tuhan itu tidak senang kepada orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi masih sangat banyak orang-orang yang ada di sekitar kita yang sangat bangga, yang sangat yakin menunjukkan akan jati dirinya bahwa dia mampu karena kekuatannya, karena kedekatannya dengan seseorang atau dengan seorang penguasa.
tetapi kita adalah orang-orang yang telah dijamin segala sesuatunya oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah memberikan kita suatu jaminan dan nyawanya sendiri. Dia telah berkorban di atas kayu salib di Bukit Golgota untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa-dosa kita dan memberikan kita hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi jika kita sudah mendapatkan jaminan atas hidup kita, maka kita pun harus senantiasa mentaati firman Tuhan, hidup dalam kekudusan, menjaga hati, tetap rendah hati, sabar, dan penuh dengan sukacita. Jangan lagi kita merasa kuat karena dekat dengan seorang penguasa, tetapi marilah kita senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam surat Ibrani juga mengajak kita semua, setiap pembacanya, untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Kristus saat ini tidak lagi disulitkan oleh tata cara peribadatan yang memberatkan, karena melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, Ia telah menjadi persembahan yang sangat sempurna untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menebus dosa-dosa umatnya. Tidak ada satupun ritual keagamaan yang sebanding nilainya dengan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kehidupan kita, bagi dunia. Oleh sebab itu, nyatakanlah syukur kita melalui puji-pujian bagi namanya, dan ceritakanlah karya kasih-Nya dan kebaikan-Nya melalui setiap ucapan yang keluar dari bibir kita, yang keluar dari mulut kita. Ingatlah bahwa di dalam kelemahan dan keterbatasan kita, kuasa-Nya akan semakin besar kita rasakan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memampukan kita. Bersyukurlah dan pujilah Tuhan karena kebaikan-Nya yang sungguh-sungguh mulia dan yang sungguh-sungguh nyata bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu begitu indah di dalam kehidupan kami yang sudah kami baca dan renungkan bersama-sama, bahwa Tuhan mengingatkan kami untuk kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan, memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sudah dijamin kehidupan kami melalui penebusan Tuhan kami Yesus Kristus di atas kayu salib, agar kami orang-orang yang berdosa ini memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berdoa bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa bagi usaha pekerjaan yang boleh Tuhan karuniakan bagi kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, beri kami ketekunan, agar melalui ketekunan kami di dalam berusaha, dalam pekerjaan kami, berkat-berkat Tuhan besar kecil yang kami terima, kami dapat mensyukuri, dan itu akan menjadi besar dan berlipat ganda dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kami untuk menjadi penyalur berkat bagi saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami yang memerlukannya. Kami juga berdoa bagi kehidupan kami, kesehatan kami pribadi lepas pribadi. Beri kami kekuatan, beri kami kesehatan. Jika ada sakit penyakit di dalam tubuh kami, Tuhan jamah, sehingga mujizat Tuhan boleh terjadi atas kami, sehingga kami memperoleh kesembuhan yang sempurna
hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan menjamahnya melalui tangan kasih Tuhan. Sarana prasarana yang mereka pakai, obat-obatan, makanan, dan minuman, biarlah itu membawa kesembuhan dan kekuatan yang baru bagi saudara-saudara kami. Jika ada di dalam kehidupan kami pergumulan-pergumulan kami, Tuhan tolong beri kami jalan keluar agar kami dapat menyelesaikan setiap pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, baik itu dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sesuai dengan firman-Mu, kami hanya mengandalkan kekuatan dan perlindungan dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan, yang kami mohonkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua. Shalom.